Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena sampai dengan hari ini, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalankan hidup ini. Hari ini, Mimbar Agama Hindu PAD Kota Medan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Medan melalui Penyuluh Agama Hindu Non-PNS Kota Medan. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan mengenai Dharma Wacana hari ini, Dewa Ciptaan Tuhan. Saya ambil dari sloka Karma Nakam Ca Dewikam So Swaji Pritam Prabu Sityanam Gunam Suksmam Yanam Caiwa Sanatanam, yang itu dari Manua Dharma Manua seperti 1 ayat 22. Keyakinan umat Hindu bahwa Tuhan monoteisme, esa adanya, tidaklah dapat dibantah, tetapi masalah kemudian banyak kalangan awam mudah dikelirukan dengan adanya penyebutan banyak dewa yang dalam selayang pandangnya dipersamakan sebagai Tuhan juga. Sedangkan sehingga lahir pendapat bahwa agama Hindu bersifat politeisme, percaya dan memuja Tuhan yang banyak. Dengan meningkatnya pada kenyataan adanya dewa-dewa yang disembah lebih dari satu. Sesungguhnya apa yang disebut sebagai dewa tidaklah lain adalah makhluk Tuhan juga. Suratan Seloka Suci Manua seperti di atas menegaskan arti bahwa Tuhan yang telah menciptakan tingkatan-tingkatan daripada dewa-dewa yang memiliki sifat Tuhan yang bergerak. Juga diciptakannya Satya yang berbadan halus serta upacara atau yatnya, yang kecil, yang kekal, Sanatana. Petikan bermakna ini menunjukkan suatu pengertian bahwa dewa adalah sebagai makhluk Tuhan, sebagaimana halnya dengan makhluk Tuhan yang lainnya, mempunyai sifat hidup dan kerja atau karma, yang menjadi sifat-sifat tertentu dari para dewa itu sendiri yang berbeda dari makhluk Tuhan lainnya. Jadi, dewa bukanlah Tuhan, karena dewa diciptakan, yang menciptakan itu adalah Tuhan. Sebab hanya Tuhan sebagai pencipta, bukan yang lainnya. Lebih lanjut, saya kutip dari kutipan Dr. Ida Agus Agung Gede Putra dalam bukunya Gundamani 1, memperbandingkan keberadaan Tuhan dengan dewa itu sebagai haknya matahari dengan sinarnya. Matahari hanya ada satu, Tuhan pun demikian, adanya sinar matahari banyak jumlahnya. Dewa pun lebih dari satu. Tuhan adalah sosok pemuja yang tak terjangkau. Acitya, matahari pun adalah Brahmanda yang tak kuasa untuk didekati. Karena itu, jika matahari menyentuh langsung ke makhluk dengan sinar-sinarnya, maka Tuhan pun sebagai yang maha suci didekati oleh umatnya yang tidak sesuai, yang tidak suci, itu melalui perantara para dewa-dewa relatif lebih bisa digambarkan. Yang jelas, dewa itu adalah sama dengan Tuhan, meskipun Tuhan dengan dewa tidak dipisahkan. Seperti halnya matahari yang tak terpisahkan dari sinar-sinarnya. Jika dimengerti lebih jauh, dewa-dewa itu
tidak lain dari sinar-sinar suci Tuhan yang esa dalam manifestasi menurut fungsinya. Di antara sinar-sinar suci beliau itu, yang dipandang terkuat adalah sinar upeti siti pralina yang kemudian dimanifestasikan dalam sosok Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur atau pengendali asal mula. Ketiga dewa manifestasi yang widi itulah selanjutnya dikenal sebagai Dewa Trimurti, yang dalam perkembangannya sejarah ke umat Hinduan, khususnya di Bali, di istana di kayangan 3 pura: Pura Desa, Pura Puse, dan Pura Dalam. Di luar ketiga dewa ini, di luar ketiga Dewa Trimurti ini, sebagaimana keyakinan masih ada banyak lagi. Kesemuanya merupakan manifestasi Tuhan dalam fungsi, bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi lepas dari persoalan bahwa dewa itu bukan Tuhan, sebenarnya melalui perantara para dewa itu, umat berikhtiar mendekati dan menujunya. Jadi sesungguhnya dewa pun Tuhan juga, sepanjang ditempatkan sebagai manifestasi dalam fungsinya. Karena itu memuja Dewi Saraswati misalnya, ada juga memuja Sang Yang Widi selaku penguasa ilmu pengetahuan. Mubakti di Pura Desa Stana Dewa Brahmana, tidak lain menyembah Tuhan juga selaku pencipta seru sekalian alam. Pendek Tengkil di Pura Pusek, Lingga Dewa Wisnu sama halnya dengan ngaturang bakti ke hadapan Tuhan sebagai pemelihara kelangsungan gerak buana, dan membanten ring pura dalam gena Dewa Ciwa pada teken nyakupang sembah ke hadapan Tuhan juga selaku pelebur sarwa murid, begitu seterusnya, dan pada akhirnya bermuara pada keyakinan bahwa Tuhan tetap satu. Hanya para bijaksana menyebutnya dalam banyak nama. Jadi berikut tadi saya sampaikan mengenai dewa ciptaan Tuhan. Jadi yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhirin dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.